Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, dalam diplomasi, salah satu aktor utamanya adalah Kementerian Luar Negeri. Ini adalah badan yang utama yang eh, melakukan, melaksanakan, merencanakan hubungan luar negeri. Makanya kita hari ini akan bahas mengenai Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari mata kuliah praktik diplomasi. Oke, Em, sebelum melihat ke praktik pelaksanaan Kementerian Luar Negeri, kita mau lihat dulu apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya dasar kelembagaan eh, Kementerian Luar Negeri dalam sejarahnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Awalnya, kita mau lihat di Indonesia bahwa praktik awal diplomasi itu berupa utusan kerajaan. Mereka adalah lembaga-lembaga yang mereka adalah orang-orang yang dianggap mewakili kepentingan negara atau kerajaan tersebut. Ini sebenarnya ada dalam banyak bentuk. Misalnya adalah dalam bentuk utusan, pernikahan, dan pemberian upeti. Nah, teman-teman, kita perlu paham dulu konteks negara Indonesia sebelum kita dijajah. Dulu di sana ada banyak kerajaan, ada ada Singasari, ada Sriwijaya, ada Majapahit. Nah, hubungan negara ini bisa dijelaskan sebagai sistem negara mandala, di mana ada negara utama yang kemudian memiliki hubungan dengan negara-negara kerajaan kecil di bawahnya, di mana kerajaan-kerajaan ini biasanya cenderung lebih lemah, penduduknya eh, adalah warga-warga yang belum tentu sama etnisnya. Contohnya misalnya di Indonesia adalah ketika kita punya kerajaan Majapahit, kita juga punya kerajaan-kerajaan anak buahnya, misalnya seperti Tanjung Pura yang ada di Kalimantan. Dalam kasus yang semacam ini, kerajaan Majapahit mempunyai kekuasaan untuk dalam artian militer. Biasanya mereka punya kemampuan untuk menguasai dan memiliki kekuatan militer yang besar. Sehingga karena respek terhadap kekuatan militer tersebut dan pada saat yang sama membutuhkan perlindungan militer dari negara-negara besar tersebut, maka kerajaan-kerajaan seperti Tanjung Pura yang ada di Kalimantan ini memberikan upeti. Upeti itu bukan merupakan bentuk sekadar persahabatan, tapi juga merupakan pembayaran yang diberikan atas jasa-jasa pertahanan dan keamanan yang diberikan oleh Kerajaan Majapahit. Contohnya itu adalah seperti itu. Dan untuk itu, maka mereka akan mengirimkan utusan. Utusan adalah orang-orang yang diberikan label tertentu, bisa dalam bentuk kalung, ada yang dalam bentuk apa seperti tablet, tablet yang kemudian seperti kotak begitu ada tulisannya bahwa ini adalah eh, perwakilan resmi dari negara kami yang tugasnya kalau dalam kasus pemberian upeti maka mereka adalah pemberian upeti. Dalam kasus yang kedua adalah dalam hal ini utusan diplomat itu mengirimkan pesan sesuatu. Misalnya adalah utusan Mongol Kubilai Khan yang dulu sampai di Indonesia di pada waktu itu adalah Majapahit Singasari ya, yang kemudian utusan tersebut dipotong telinganya karena dianggap sudah bertindak kurang ajar. Nah, eh, namun demikian ketika pulang sampai ke Mongol lagi, eh, apa dinamika di dalam kerajaan Singasari Majapahit pada waktu itu sudah sangat berubah sehingga ketika dia datang kembali ke Nusantara maka dinamika tersebut ternyata sudah tidak sama dengan sebelumnya. Makanya di sini bisa dilihat bahwa ada keterhambatan dalam dimensi ruang dan waktu sehingga tidak selalu relevan gitu. Jadi tidak selalu bisa tepat waktu. Kemudian jenis diplomasi yang lain adalah pernikahan. Kita melihat bagaimana putri kerajaan kemudian dinikahkan dengan eh, putra mahkota kerajaan yang mana. Bahkan di Indonesia ini juga sering terjadi. Eh, kalau sekarang konteksnya antar partai ya, tapi kalau zaman dulu konteksnya misalnya adalah Gusti Nurul di Solo,
kemudian Putri Campa ya misalnya dulu itu adalah satu bentuk upaya untuk menikahkan satu sama lain. Misalnya adalah juga Catherine de Aragon dengan Henry ke-8 di Inggris yang kemudian menjadi perwujudan. Di Indonesia, apakah kita punya perwakilan? Yes, ada banyak utusan-utusan yang dikirimkan dari Kerajaan Aceh misalnya, dari Kesultanan Mataram misalnya, ke negara-negara seperti Turki yang tujuannya adalah untuk bisa membangun hubungan, memastikan bahwa kekhalifahan juga berjalan dengan lancar, kepemimpinan Islam pada waktu itu. Terutama di antara lainnya adalah ketika kepemimpinan Islam mulai tergoncang. Nah, karakternya diplomasi yang ini tuh berbeda dengan yang dulu. Entitas politiknya adalah kerajaan, aktornya adalah kerajaan, dan tidak sama dengan negara bangsa yang sekarang, di mana ada batas yang jelas antara negara satu dengan negara yang lain. Misalnya antara Indonesia dan Malaysia sekarang kita punya batas yang bahkan diperebutkan gitu. Tapi dalam kasus kerajaan-kerajaan tidak ada batas yang jelas, meskipun demikian kekuasaan satu sama lain tetap mereka perebutkan. Selain itu, bentuk diplomasinya adalah berupa utusan, di mana mereka punya peran sebagai orang yang memegang informasi, dan dia adalah perwakilan satu-satunya kepada negara tersebut. Maka, sikap dia yang terlihat hormat atau tidak hormat, itu menjadi representasi yang menunjukkan apakah negara yang mengirim utusan tersebut menghormati negara yang dikirimi tersebut. Biasanya kemudian pemegang informasi itu kembali ke negara asal dengan pesan yang juga berasal dari sana, berasal dari negara tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita lihat ada beberapa karakteristik yang menarik, yaitu jika ada kesalahan informasi, maka konfirmasinya itu sulit. Oleh karena itu, terkadang kita perlu memastikan bahwa para diplomat itu adalah orang-orang yang bisa memahami detail informasi dengan baik, memiliki kemampuan bahasa negara tujuan yang juga jelas, sehingga tujuan politiknya tersampaikan. Karena jika tidak, maka tujuan politiknya tidak tersampaikan. Kemudian biasanya mereka membutuhkan waktu yang relatif lambat, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, situasi sudah berubah ternyata. Kemudian ini tidak bisa berkelanjutan karena hanya satu waktu itu saja, satu rentang waktu itu saja. Setelah itu belum ada peraturan universal tentang diplomasi. Jadi perbedaan antara satu negara dengan negara lain tentang apakah berjabat tangan itu harus satu tangan atau dengan dua tangan, apakah perlu menunduk atau tidak, itu adalah cara-cara yang belum tentu diakui oleh negara lain, sehingga ada kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara satu dengan yang lain karena belum pernah ada peraturan universal. Beda karena kita sudah sekarang punya Vienna Convention on Diplomatic Relations yang mengatur tentang bagaimana hubungan diplomatik antara satu negara dengan yang lain. Nah, kemudian tidak ada pengakuan global tentang bentuk entitas politik yang diakui. Ada kerajaan, tapi belum tentu ada negara bangsa. Waktu itu kan kita tidak mengenal yang sistem yang namanya negara bangsa. Nah, ketika Belanda datang ke Indonesia, maka urusan luar negeri itu kemudian menjadi bagian dari Kementerian Kolonial. Kementerian Kolonial itu adalah kementerian yang ada di tangan pemerintah kolonial Belanda di Belanda, yang kemudian memiliki satu bagian yang namanya Departemen van Algemene Zaken. Ini adalah satu bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berurusan untuk general affairs pada dasarnya. Kalau teman-teman kenal di perusahaan sekarang. Eh, Bagian ini itu mengurusi semua hal, semua aspek dalam pemerintahan yang sifatnya umum. Kalau di kita bagian umum pada dasarnya. Dan disitulah berkedudukan Algemeen Sekretari atau Sekretariat Pemerintahan. Jadi hubungan luar negeri antara pihak luar dengan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, Hindia Belanda itu eh, gubernur jenderalnya langsunglah dengan dibantu oleh Algemeen Sekretari ini yang kemudian menerima surat, menerima kunjungan dari negara lain, membalas surat dan berkorespondensi. Gitu. Jadi ini hanya ada satu untuk seluruh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang teman-teman tahu pada waktu itu adalah satu bentuk penjajahan gitu. Sehingga tidak ada perwakilan negara-negara kerajaan yang ada di kecil-kecil yang ada di seluruh Nusantara
seperti Mataram, seperti Surakarta, kemudian ada Kutai, ada Siak, ada berbagai kerajaan di Indonesia yang pada waktu itu bisa berhubungan langsung dengan asing. Tidak, karena harus selalu dan harus melewati gubernur jenderal yang oleh karena itu diurus oleh DAZ atau Departemen van Algemene Zaken, yang sifatnya administratif. Nah, tapi apakah ada konsulat di negara kita pada waktu itu? Yes, contohnya adalah Turki Utsmani datang ke Indonesia membangun konsulat di Batavia untuk berhubungan dengan Muslim di Hindia Belanda. Ini menjadi penting dan ingat istilahnya adalah konsulat, bukan kedutaan besar, karena kita pada waktu itu adalah negara di bawah Belanda, sehingga mereka berurusan hanya untuk urusan-urusan konsuler, urusan bisnis, urusan warga negara, urusan haji sebenarnya pada waktu itu. Turki Utsmani, teman-teman perlu ingat bahwa Turki Utsmani baru berdiri tahun 1923 dan sebelumnya menguasai kawasan yang sekarang digunakan untuk haji, yaitu adalah Makkah dan Madinah. Maka konsulat di Batavia itu tujuannya adalah untuk mengurus hubungan dengan Islam, dengan masyarakat Islam di Hindia Belanda pada waktu itu, dengan bagaimana mereka membahas tentang Usuluddin dengan para kiai yang berhubungan dengan eh, apa derwish, dengan para sufi di Turki pada waktu itu. Oleh karena itu, pusatnya sebenarnya di Den Haag. Urusan diplomatik dan politik diurusin di Den Haag. Urusan luar negeri kita tidak ber- ber- berhubungan secara langsung. Nah, korespondensi diplomatik oleh karena itu lewat gubernur jenderal, misalnya adalah dengan Siam atau dengan kerajaan eh, apa kerajaan Thailand sekarang gitu. Nah, eh, sehingga departemen ini lebih banyak mengatur urusan dengan wilayah kerajaan di dalam Hindia Belanda itu sendiri sebenarnya, tapi kemudian ada urusan surat menerat yang harus mereka hubungi, ada menerima tamu dan ada menjamu tamu dari luar yang juga mereka lakukan. Itu. Eh, Sedangkan ini kemudian berubah menjadi Kementerian Luar Negeri yang eh, sangat berbeda dengan keberadaan eh, apa dengan keberadaan si DAZ tadi. Kementerian Luar Negeri itu adalah sebuah badan yang sangat komprehensif yang kemudian dibangun berdasarkan pada gagasan bahwa urusan dalam negeri sebuah negara itu juga akan berhubungan dengan urusan luar negeri dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, core bisnisnya Kementerian Luar Negeri itu ada setidaknya ada hal-hal ini. Tugas utamanya sebenarnya adalah koordinasi hubungan luar negeri, yaitu ada di nomor 3. Koordinasi hubungan luar negeri ini menjadi penting karena artinya ada banyak lembaga di dalam negara dan di dalam negara kita, lembaga pemerintahan di dalamnya yang punya banyak kebijakan, punya banyak kepentingan, punya banyak urusan yang juga menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda sehingga mereka perlu saling berkoordinasi agar satu suara. Nanti begitu. Nah, selain itu ada mendukung misi diplomatik luar negeri, pembuatan implementasi kebijakan, ini juga adalah salah satu core bisnisnya, urusan diplomatik negara sahabat di dalam negeri, dan juga membangun dukungan kekuatan diplomasi di dalam negeri. Kita akan ke tugas pertama, mendukung misi diplomatik ke luar negeri. Teman-teman, ini adalah yang selama ini kita sudah kenal, bahwa pemerintahan kita melalui Kementerian Luar Negeri itu mengirimkan misi diplomatik ke luar negeri. Kita punya negara-negara sahabat dan kita berhubungan dengan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, urusan kita dengan negara-negara tersebut dikirimkan dalam bentuk simbolis, yaitu adalah orang-orang yang kita bisa anggap mewakili hormat kita, perasaan kita terhadap negara-negara tersebut. Maka orang-orang yang dipilih untuk berangkat ke sana adalah orang-orang yang bukan hanya menguasai secara teknis, tetapi juga memahami strategi kita untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tersebut. Ini diawali dengan rekrutmen dan pelatihan, yaitu adalah tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Biasanya adalah sarjana hukum, sastra atau ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli desain, ahli proyek, ahli protokoler dalam hal menata hubungan antar dengan tamu, akuntan dan ahli administrasi untuk
untuk administrasi misi diplomatik di luar negeri. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab untuk mewakili Indonesia di luar negeri dan oleh karena itu ketepatan eh, tujuan kita itu bisa diukur dari apakah jabatan dan tenaga kerjanya pas. Maka pemilihan orang-orangnya adalah harus orang-orang yang mengerti tentang bagaimana merepresentasikan dan mereka adalah orang-orang yang representatif gitu. Oleh karena itu, bagaimana mereka berpenampilan itu pasti akan sangat diukur karena dan kemudian cara mereka bicara, cara mereka bergerak itu pasti akan sangat diukur karena dengan begitu itu adalah satu bentuk sikap negara kita terhadap negara lain. Jika kita terlihat tidak hormat, jika mereka terlihat tidak hormat, maka itu bisa jadi dianggap sebagai bahwa sebuah negara sedang tidak hormat kepada negara tersebut. Apakah itu sesuai dengan sikap negara asal atau tidak? Saya nggak tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kemudian yang kedua, untuk mendukung misi diplomatik, mereka perlu dukungan kinerja diplomat. Yang artinya Eh, karena profesi diplomat itu memiliki kekhasan, mereka harus imun atau bebas dari tuntutan pidana dari negara tujuannya. Maka mereka juga perlu dukungan-dukungan lain seperti sekolah untuk anak-anaknya, sekolah pendidikan luar negeri sebelum mereka berangkat, kemudian rumah dinas, kemudian juga kekebalan eh, para diplomat itu. Nah, kemudian untuk bekerja itu pasti kita akan butuh tempat. Oleh karena itu misi luar negeri itu akan membutuhkan dukungan dalam bentuk fisik, yaitu adalah membangun membangun bangunan kedutaan, membeli tanah di sana, kemudian membentuk konsulat di sana. Dan jangan lupa konsulat ini, kedutaan ini juga adalah bentuk perwakilan negara. Kalau perwakilan ini dianggap mengganggu hukum atau hubungan dengan negara tujuan, maka dianggap ini juga melakukan intervensi. Dan selain itu, ini juga satu bentuk diplomasi kita mencitrakan kita adalah negara yang seperti apa. Oleh karena itu, unit kerja yang efisien, yang pas dan sesuai dengan kebutuhan itu akan sangat diperlukan. Misalnya kemarin kita sudah bahas bagaimana Taiwan itu hanya memiliki representative office. Kita di Taiwan hanya punya representative office, bukan dalam bentuk kedutaan besar. Kemudian misi diplomatik juga perlu diinspeksi teman-teman karena bagaimanapun juga mereka adalah satu lembaga mandiri yang berada di luar negeri dengan melakukan tugas yang kita nggak tahu apakah mereka ngelakuin atau tidak. Maka akan ada kunjungan sesekali dari inspektorat. Nanti kita akan bahas di akhir siapa itu inspektorat yang kemudian akan melihat secara periodik dan mengaudit apakah ada keluhan dari masyarakat, apakah tugas-tugas diplomatiknya sudah dijalankan oleh pemerintah, oleh kedutaan besarnya, dan apakah ada keluhan dari pemangku kepentingan di negara-negara tujuan. Tujuannya tidak lain adalah memastikan hubungan dan pelayanan di negara tersebut berjalan. Oke, kemudian sekolah dinas luar negeri ini saya akan bahas secara sederhana. Ini adalah diklat pembentukan pejabat fungsional diplomat ahli pertama yang pada dasarnya adalah sekolah tentang menjadi diplomat. Isinya adalah bagaimana kita menata diri, bersikap, berbicara, dasar pengetahuan, punya keahlian untuk berbicara juga, punya keahlian untuk melobi misalnya, sehingga ini diperlukan bagi siapapun yang akan jadi diplomat. Semua diplomat fungsional, semua orang yang memiliki jabatan fungsional diplomat itu harus wajib menjalani sekdilu ini. Mereka adalah ini adalah satu pelatihan sepanjang 720 sampai 864 jam selama 24 minggu atau 6 bulan yang nanti juga akan ada jenjang-jenjang berikutnya jika diperlukan dan jika mereka akan ditugaskan pada posisi-posisi tertentu. Oke, dasarnya adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang pejabat di Dinas Luar Negeri Diplomatik yang isinya adalah tentang bagaimana simulasi sidang dilakukan, protokoler diplomatik, surat menyurat atau korespondensi diplomatik, urusan konsuler juga apa yang harus diperhatikan, bahasa diplomatik, serta praktek diplomasi yang seperti apa. Oke, pada dasarnya ini adalah materi pembelajarannya. Saya nggak akan terlalu mendalam, tapi pada dasarnya teman-teman, mereka adalah orang-orang yang harus bisa memahami bagaimana detail rincian ketika melaksanakan diplomasi itu seperti apa. Eh, Begitu. Oke,
Eh, Kemudian dukungan fisik juga dilakukan dalam bentuk korps diplomatik. Misalnya ini adalah mobil-mobil korps diplomatik yang dimiliki oleh pemerintah luar negeri di Indonesia. Kita juga mengirimkan dan kita punya mobil kendaraan korps diplomatik di luar negeri dan korps konsuler. Kita juga punya sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Contohnya adalah di Tokyo yang ini yang saya tunjukkan. Ini adalah sekolah untuk teman-teman yang ada di Tokyo sana, terutama untuk yang ayahnya sedang atau ibunya sedang ditugaskan di luar negeri di kedutaan besar atau di konsulat begitu. Kemudian tujuan yang kedua, membangun dukungan kekuatan diplomasi. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ini pada dasarnya adalah kita itu punya modal dan kita perlu modal untuk melakukan tawar-menawar dan berhubungan dengan negara lain, dan kita juga perlu berhubungan dengan pihak-pihak di dalam negeri untuk memahami sebenarnya kepentingan kita di dalam negeri itu seperti apa dan citra kita apakah sesuai dengan realita untuk kita pakai ketika mau berhubungan dengan luar negeri. Oleh karena itu, teman-teman, pada saat diplomat itu sedang melakukan tawar-menawar, mereka harus memahami kekuatan kita itu apa. Jika Kementerian Luar Negeri tidak memahami, maka dia tidak akan tahu apa yang akan dia tawarkan kepada pihak luar. Nah, oleh karena itu, penguatan daya tawar itu dilakukan dengan membangun hubungan jejaring dan memahami konteks Indonesia secara keseluruhan, termasuk baik itu konteks material maupun konteks sosial yang digunakan untuk ditawarkan kepada pihak luar. Misalnya adalah penguatan daya tawarnya, kita memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan konsumen sosial media yang sangat tinggi. Itu jadi daya tawar yang bisa kita berikan kepada misalnya lembaga seperti YouTube atau Facebook ketika kita ya diplomasi bisa berhubungan dengan perusahaan juga. Kemudian membangun reputasi. Ketika kita mau mengenalkan diri kita ke dunia, maka sudah sewajarnya dan sudah sewajibnya kita memahami bagaimana implementasi dari aspek-aspek identitas atau aspek-aspek kekayaan yang kita yang kita miliki sehingga kita bisa kenalkan keluar. Contohnya adalah zaman Pak SBY ketika mengenalkan Indonesia sebagai negara yang Islamnya modern. Maka pada waktu itu yang perlu dilakukan adalah menguatkan citra bahwa Indonesia adalah negara dengan Islam yang moderat itu. Salah satunya adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak-pihak yang dianggap merepresentasikan dan melanggengkan Islam yang moderat itu tadi. Misalnya contohnya adalah Universitas Said Hashim yang pada waktu itu juga mempromosikan Islam yang lebih modern gitu. Uh, Kemudian dukungan implementasi yang berarti bahwa ada diskusi yang perlu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan pihak di seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya adalah ketika ada kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan India dan kita bilang bahwa kerjasamanya adalah pertukaran pelajar, maka kita perlu tahu mana yang akan kita tawarkan dari negara kita sendiri untuk melakukan pertukaran pelajar dengan mereka. Sehingga akan perlu pembahasan. Ini juga misalnya adalah pembahasan dengan PLN, sehingga kita tahu mana yang eh, misalnya akan dalam membangun PLTS gitu ya di Cirata, maka mereka akan perlu tahu negara mana yang punya kekuatan seperti itu, apakah kita punya kapasitas untuk menerapkan, dan apa yang kita butuhkan dari negara lain. Sehingga dengan gagasan yang seperti ini kita berangkat, maka kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita miliki sebagai sebuah kekuatan dan citra seperti apa yang kita tampilkan di luar. Gitu. Kemudian dukungan moral tentu saja, membangun hubungan dengan banyak pihak itu berusaha itu berarti kita membangun hubungan moral dengan warga negara sendiri yang artinya jika mereka melakukan sesuatu di luar, mereka akan mendapatkan hubungan. Kemudian media approach juga bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri itu juga menggunakan corong-corong media pemberitaan dalam negeri untuk mengenalkan apa yang dilakukan oleh kementerian tersebut. Ini contoh yang pernah dilakukan adalah di
UNWAHAS, yaitu dengan forum debriefing, mereka berusaha untuk memahami diplomasi di tengah situasi yang menantang dengan sudut pandang para pembicara tersebut, tapi kemudian juga bagaimana pembahasnya itu mengotak-atik dan berusaha untuk melihat sudut pandang. Dan ini bekerja sama dengan UNWAHAS karena menginginkan dukungan moral, memahami dukungan implementasi yang lebih baik dalam hal kebijakan pendidikan misalnya, serta membangun reputasi Indonesia sebagai apa gitu misalnya. Kemudian contoh yang lain adalah the 2025 Indonesia Muslim World Film Festival. Ini adalah upaya untuk menggait sineas perfilman Indonesia dengan tujuan untuk menguatkan daya tawar Indonesia dalam diplomasi perfilman, misalnya diplomasi budaya. Kemudian juga membangun reputasi kita sebagai negara yang punya kreativitas dan punya citra seperti apa yang mau ditampilkan melalui film-film tersebut. Misalnya yang kita kenal dari K-pop, kayak drama gitu, bahwa Korea itu keren, Korea itu baik, Korea itu apa dan segala macam. Film apa seperti apa yang kita mau tampilkan di luar, citra seperti apa yang kita mau tampilkan di luar, dan apakah itu cocok dengan citra yang diinginkan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator dari hubungan luar negeri di Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga adalah urusan diplomatik negara sahabat di dalam negeri. Ini repot-repot gampang teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat ada kasus Jamal Khashoggi adalah seorang diplomat dari Arab Saudi, sekali bukan diplomat. Dia adalah jurnalis dari Arab Saudi yang pada waktu itu dia berada di Turki dengan tujuan untuk memang menjauh dari pemerintahan Arab Saudi karena suara-suaranya yang cukup tajam kepada putra mahkota yaitu Muhammad bin Salman. Nah, namun kemudian sempat terjadi kasus pembunuhan terhadap Gamal Jamal Khashoggi di dalam kedutaan besar Arab Saudi di Turki. Maka ini akan menjadi satu urusan bagi Turki itu sendiri sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Maka urusan diplomatik negara sahabat di dalam negeri juga adalah urusan diplomatik yang harus kita urus sendiri. Negara lain memiliki kepentingan dan melaksanakan agenda di dalam negeri di tempat kita, maka apa-apa yang mereka lakukan itu harus selalu kita awasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan apakah apa-apa yang dilakukan oleh negara sahabat di dalam negeri itu sesuai dengan kepentingan kita atau tidak. Gitu. Misalnya kita pernah kedatangan Ibrahim Malik dari Inggris. Tujuannya apa dia datang ke UNWAHAS misalnya? Nah, kita perlu mengingatkan bahwa kita perlu melihat intelijensi ini kemudian mereka mengumpulkan informasi yang semacam apa dan apakah ini dengan cara yang baik atau tidak gitu. Contoh yang lain yang kemudian pernah menjadi permasalahan adalah ketika terjadi penyadapan terhadap telepon antara telepon Presiden SBY itu jadi masalah karena dulu ternyata dilakukan oleh kedutaan besar kedutaan besar Australia di Indonesia. Itu berarti penyalahgunaan dan oleh karena itu kita kemudian menarik duta besar kita. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kemudian perlu kita awasi. Apakah ada orang yang kemudian ada diplomat yang ternyata melanggar aturan kita dan apakah kita anggap itu sebagai tindakan tidak hormat dari negara tersebut atau tidak gitu. Termasuk diantaranya kita membantu negara-negara ini tetap berhubungan baik dengan negara kita, tentu saja. Itu normatif dan saya pikir teman-teman juga paham tentang hal ini. Kemudian koordinasi hubungan luar negeri. Nah, teman-teman, hubungan luar negeri itu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ada banyak lembaga lain, seperti misalnya adalah Ditjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan, kemudian Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian ini ada Bapak MBG bersama dengan Bapak Sugiono yang bertemu untuk urusan, saya kurang tahu juga pada waktu itu sedang membahas apa, tapi ada banyak sekali urusan, misalnya adalah kerjasama energi kita dengan eh, Arab Saudi mungkin dengan Uni Emirat Arab mungkin dengan Cina misalnya gitu. Nah, semua kementerian itu kemudian duduk bersama dengan Kementerian Luar Negeri dengan tujuan untuk membahas kemana arah diplomasi dari negara kita, kebijakan luar negeri apa secara besar yang kita bahas, yang menjadi strategi kita dalam hubungan internasional.
Teman-teman, ini istilahnya adalah geopolitical code atau kode kode geopolitik. Ini adalah arah besar kebijakan sebuah negara ketika melakukan politik luar negeri. Dan oleh karena itu, yang memiliki tugas adalah Kementerian Luar Negeri untuk mendudukkan bersama dengan kepala pemerintahan yaitu Presiden untuk mengumpulkan informasi aktivitas, kebutuhannya seperti apa, kendalanya seperti apa, untuk berkoordinasi satu sama lain sehingga mereka tidak saling bertabrakan. Ini penting karena koordinasi itu juga mencerminkan adanya konsistensi dalam kepentingan nasional sehingga tidak saling menabrak dan ketika sampai di luar itu terlihat tidak terkoordinir gitu. Maka Kemlu memastikan kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri pemerintahan serta lembaganya itu sejalan, konsisten dan dengan kebijakan secara keseluruhan. Contohnya adalah meminta atase melaporkan ke duta besar karena atase itu di bawah kementerian eh, tentang kebijakan yang dia lakukan di negara tersebut ketika dia diutus di sebuah negara. Kemudian Kemlu memiliki pejabat di berbagai kementerian dengan tujuan yang berurusan dengan luar negeri dengan tujuan untuk pejabat ini kemudian melaporkan kepada pihak eh, Kementerian Luar Negeri tentang apa yang terjadi di dalam dan apa yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian tersebut. Selain itu, tentu saja ada perizinan berbagai macam, seperti jika pemerintah Kota Semarang mau bekerja sama dengan negara lain, dengan pemerintah kota di negara lain, maka dia perlu meminta izin kepada Kementerian Luar Negeri. Oke. Dan tentu saja yang terakhir dan yang paling utama adalah membuat dan menjalankan program. Teman-teman, ini adalah seperti festival-festival Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian ada pembahasan tentang tadi kebijakan kita negara masing-masing negara itu kan kita punya tujuannya masing-masing. Misalnya dengan Jepang kita punya keinginan untuk bekerja sama perdagangan dengan cara menggunakan transaksi dengan yen dan rupiah secara langsung tanpa dimediasi dengan dolar. Maka itu adalah tujuan utama yang kemudian dilakukan oleh apa namanya? Oleh perwakilan Indonesia di sana. Gitu. Mereka membuat dan menjalankan program, tentu saja ini adalah tugas utamanya Kementerian Luar Negeri. Mereka akan berkoordinasi dengan banyak, misalnya dalam kebijakan yang PLTS dengan Uni Emirat Arab, mereka perlu koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di bagian Timur Tengah, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga KBRI Uni Emirat Arab untuk duduk bersama kemudian bertemu dengan pihak sana sehingga mereka bisa menjalankan kebijakan ini. Nah, atau kalau enggak, kebijakan itu diurusi berdasarkan pada lingkungan. Itu tergantung dari kementerian-kementeriannya. Kalau di Indonesia, kementeriannya itu semacam ini. Teman-teman bisa lihat di dalamnya, Menteri Luar Negeri punya staf ahli yang tugasnya adalah memberikan nasihat, memberikan masukan, yang terdiri dari beberapa isu. Ini adalah pembagian berdasarkan isu yang tadi kita bahas sebelumnya. Ada isu-isu yang kemudian ada orang-orang yang pakar dan memberikan masukan kepada Menteri Luar Negeri. Ada diplomasi, ada politik hukum keamanan, ada sosbud dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, ada hubungan antar lembaga, dan ada bidang manajemen. Mereka tugasnya hanya akan memberikan masukan kepada Menteri Luar Negeri. Kemudian ada inspektorat yang tugasnya adalah audit. Mereka akan melakukan mereka akan melakukan inspeksi kepada seluruh jajaran ini dan mereka dibagi menjadi 4. Nanti wilayah 1, 2, 3, 4 itu ada pembagiannya sendiri-sendiri. Selain itu ada sekretaris jenderal yang tujuannya adalah ini seperti sekretaris, ada bidang umum, ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada organisasi perencanaan, ada administrasi, ada dukungan strategis pimpinan yang menyiapkan korps diplomatik misalnya, ada pusdiklat atau Sekdilu tadi, ada Pusat Teknologi Informasi, ada pembinaan jabatan fungsional dan kawan-kawan. Kemudian ada kawasan nih, Asia Pasifik, Amerika Eropa, ASEAN, multilateral itu untuk organisasi multilateral, dan kemudian ada diplomasi publik dan informasi, tujuannya adalah untuk seluruh dunia negara kita menciptakan citra-citra yang seperti apa. Kemudian hukum internasional, hubungannya dengan bagaimana Indonesia duduk bersama untuk membahas masalah-masalah bersama, dan yang terakhir adalah protokoler dan konsuler. Itu adalah tentang bagaimana kita menyiapkan tentang visa, bagaimana kita menyiapkan fasilitas diplomatik dan kawan-kawan.
kawan-kawan. Kemudian yang terakhir di bawah adalah Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, yaitu adalah badan yang menganalisis apa yang selama ini kita lakukan, apakah cukup terencana, apakah cukup dijalankan dan diimplementasikan dengan baik. Di situ bisa dilihat ada pengembangan berbasis karyawan kawasan dan juga ada pengembangan multilateral. Oke, pada dasarnya ini teman-teman yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Selama ini kalau kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan core bisnisnya dari Kementerian Luar Negeri ini? Gitu. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Untuk sekarang kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.